Suku Batak Indonesia dengan Batak Filipina ini juga memiliki kesamaan beberapa kosakata yang mereka sebut dengan bahasa Binatak. Seperti mangan yang berarti makan, inong yang berarti ibu, among berarti ayah, dan bahkan penyebutan angka mereka pun sama seperti. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang suku Batak yang notabene menghuni Pulau Sumatera, Indonesia. Keberadaan suku Batak bukan hanya ada di Indonesia, karena ternyata ada juga suku bernama Batak yang menghuni salah satu pulau di negara Filipina. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Ini dia pembahasannya. Suku Batak adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Keberadaan suku Batak tidak hanya terbatas di Pulau Sumatera bagian utara saja, karena di wilayah lain, khususnya Pulau Jawa, banyak sekali suku Batak yang merantau. Maka dari itu, kita akan mudah menemukan orang atau suku Batak dengan berbagai profesi di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ternyata keberadaan suku Batak tidak hanya ada di Indonesia saja, karena di Filipina terdapat juga suku yang disebut-sebut sebagai suku Batak yang mendiami sebelah timur laut Pulau Palawan, Filipina. Pulau Palawan termasuk ke dalam pulau terbesar kelima di negara tersebut. Suku Batak di Filipina disebut juga dengan orang Tinitianes oleh para antropolog. Penulisan Bataknya sendiri sedikit berbeda karena menggunakan huruf C untuk huruf K-nya. Jadi ditulisnya Batak atau Bataj. Hingga kini belum ada bukti ilmiah tentang hubungan pasti antara Batak Sumatera dengan Batak Palawan. Apakah mereka satu nenek moyang dengan Batak Indonesia atau tidak? Tapi beberapa sumber menduga mereka berasal dari nenek moyang Batak Sumatera yang merantau atau menjelajah dan memutuskan tinggal di sana. Ada juga yang menyebut justru orang Batak Sumatera lah yang berasal dari Palawan. Atau ada juga yang menyebut hanya namanya saja yang sama. Intinya memang kedepannya mungkin harus ada penelitian lebih lanjut mengenai Batak Filipina ini. Mungkin kita akan bahas sedikit kali ya tentang asal mula suku Batak yang dikutip dari beberapa sumber yang saya pilih salah satunya saja. Karena memang ada berbagai pendapat atau teori tentang asal mula suku Batak ini. Salah satunya menyebutkan bahwa silsilah suku Batak berasal dari seseorang yang dikenal dengan si Raja Batak yang tinggal di Pusuk Buhit, daerah Cianjur, mula-mula di pinggiran Danau Toba. Singkatnya, si Raja Batak memiliki dua putra yaitu Guru Tatai Bulan dan Raja Isumbaon. Dari kedua putra inilah nantinya akan lahir marga-marga Batak yang kita ketahui saat ini. Silsilah marga Batak disebut dengan Tarombo dan sistem kekeluargaannya berdasarkan ayah ke anak kandung. Tujuan dari marga di tiap orang Batak adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan menandai tanda persaudaraan. Jumlah marga suku Batak saat ini diperkirakan sudah mencapai 500 di seluruh Indonesia. Tapi ternyata itu tadi, nama suku Batak bukan hanya ada di Indonesia saja, karena di Filipina pun ada yang namanya suku Batak, dan mereka ini termasuk ke dalam 70 suku asli Filipina. Ciri fisik mereka dikatakan memiliki kemiripan yang hampir sama dengan ciri fisik suku Batak di Sumatera, Indonesia, seperti berambut ikal, berkulit warna sawo matang, dan cara bicaranya pun tegas atau lugas. Dalam bertahan hidup, mereka mengandalkan keterampilan berburu dan meramu berbagai jenis tumbuhan untuk dijadikan obat atau makanan. Batak Filipina masih menganut ajaran animisme dan dinamisme atau masih menyembah roh. Tapi dikabarkan sekarang ini banyak di antara mereka yang menganut agama Kristen. Di sini nampak jelas perbedaan di mana suku Batak di Indonesia sudah maju dan modern, sementara Batak Filipina boleh dibilang mereka masih primitif. Sekali lagi, walaupun belum ada bukti pasti mengenai hubungan antara suku Batak di Sumatera Indonesia dengan suku Batak di Palawan Filipina, ternyata ada beberapa kebiasaan atau adat yang sama-sama dilakukan oleh kedua suku ini. Seperti jika akan melangsungkan pernikahan di Batak Filipina, maka orang tua mempelai pria harus datang mendampingi putranya untuk meminang mempelai perempuan dengan membawa mahar yang disebut dengan kapang sawah, atau di Batak Indonesia menyebutnya sebagai boli atau sinamon. Suku Batak Indonesia dengan Batak Filipina ini juga memiliki kesamaan beberapa kosakata yang mereka sebut dengan bahasa Binatak. Seperti mangan yang berarti makan, inong yang berarti ibu, among berarti ayah, dan bahkan penyebutan angka mereka pun sama seperti kisah untuk 1, 2, 2, tulu 3, 4 kipat, 5, 5, kinim 6, pitu 7,
Kualu 8, Siam 9, Sampuluk 10, Duangpuluk 20, dan Gatus untuk 100, Ribu untuk ribuan atau 1000. Selain itu juga bentuk bangunan Batak Filipina ini memiliki bentuk bangunan yang sama atau mirip dengan Batak Indonesia dan pakaian yang digunakan pun mirip dengan pakaian adat Batak kuno. Meskipun demikian, semuanya masih perlu kajian lebih dalam lagi karena memang ada kemiripan tetapi belum tentu dipastikan kebenarannya. Kita ambil contoh saja dalam pernikahannya yang dimana intinya pihak mempelai pria didampingi oleh orang tuanya datang ke pihak mempelai perempuan atau wanita dengan membawa mahar. Adat seperti ini kan mirip dengan suku-suku di Indonesia lainnya. Contohnya suku Sunda lah, pihak pria datang bawa mahar atau seserahan ke pihak wanitanya. Lalu dari segi bahasa, seperti tadi ada mangan yang berarti makan dan inong yang berarti ibu. Karena mangan dalam bahasa Jawa juga artinya makan. Lalu inong mirip dengan kata inung dalam atau indung dalam bahasa Sunda yang artinya ibu. Lalu penyebutan angka pun beberapa di antaranya mirip bahasa Jawa dan Sunda. Dan kenapa saya bandingkan dengan adat dan bahasa yang di Pulau Jawa, maksudnya adalah supaya cakupannya lebih luas. Karena kalau dibandingkan dengan bahasa suku yang di Sumatera, ya pasti akan lebih mirip gitu kan. Oke. Dan sebetulnya jikalau dibandingkan bahasa suku di Indonesia dengan suku di Filipina, wajar banyak kesamaan karena memang kan bahasa mereka berasal dari atau akar dasar dari bahasanya itu berasal dari Malayo Polinesian yang satu akar dengan bahasa Melayu atau Indonesia. Keberadaan Batak Filipina juga dikabarkan semakin terancam karena semakin terbatasnya akses hutan yang menjadi tempat tinggal mereka. Hingga kini keberadaan Batak Filipina bergeser ke wilayah pesisir. Kemudian karena kebanyakan dari mereka menikah dengan pasangan di luar sukunya atau di luar Batak lah gitu. Hingga semakin pudar ikatan mereka dengan leluhurnya. Dan masyarakat Filipina lainnya pun kurang memperhatikan mereka karena dianggap masih primitif. Jadi memang keberadaan nama suku Batak di Filipina ini masih menjadi kontroversi karena belum adanya bukti kuat mengenai ini. Masih terbatas hanya berdasarkan teori-teori saja. Karena selain di Filipina, mungkin ada juga yang pernah baca-baca kalau ada beberapa suku di dunia memiliki adat, budaya, bahkan ciri fisik yang mirip dengan orang Batak Sumatera. Seperti suku Monsang di Chandel, India, suku Koireng di Myanmar, dan yang paling terkenal adalah suku Mizo di Mizoram, India, yang bahkan menurut beberapa peneliti, suku Mizo adalah salah satu dari 12 suku bangsa Israel yang hilang. Betapa hebatnya jikalau memang benar mereka berasal dari Sumatera, maka menunjukkan bahwa memang suku Batak ini dari zaman nenek moyang atau prasejarah sudah memiliki jiwa perantau, karena bisa sampai ke pulau yang jaraknya ribuan kilometer dari Pulau Sumatera. Dan suatu kebanggaan lah karena nenek moyang kita, khususnya suku Batak, adalah penjelajah dunia alias yaitu seorang pelaut. Sebetulnya menarik banget sih kalau ada penelitian lebih lanjut oleh para ahli sejarah. Seperti halnya di Madagaskar yang ternyata nenek moyang mereka berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Lalu di era modernnya di mana Suriname banyak penduduknya yang merupakan keturunan dari Jawa. Lalu di Kaledonia Baru, kemudian Pulau Natal dan Pulau Kokos Australia yang mayoritas penduduknya adalah orang Jawa dan Melayu Kalimantan. Melayu Kalimantan maksudnya. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.